Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mesoloi Lasmeida dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masalah sumber daya manusia kesehatan, analisis kasus distribusi tenaga kesehatan tidak merata. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan SDM kesehatan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal, terbagi menjadi 4. Yang pertama kebijakan rekrutmen SDM kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah SDM kesehatan, kebijakan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi SDM kesehatan, serta kebijakan pembiayaan SDM kesehatan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk pengadaan SDM kesehatan. Kedua, pembiayaan ketersediaan anggaran yang memadai akan memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung ketersediaan SDM kesehatan seperti rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan SDM kesehatan. Ketiga, peraturan perundang-undangan. Keempat, kesehatan, yaitu peraturan tentang standar kompetensi dan sertifikasi SDM kesehatan yang bertujuan untuk menjamin kualitas SDM kesehatan, dan peraturan tentang perlindungan tenaga kesehatan yang bertujuan untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Kedua faktor eksternal terbagi ada 5. Yang pertama perilaku masyarakat, yaitu minat masyarakat untuk menjadi tenaga kesehatan akan berpengaruh terhadap jumlah SDM kesehatan yang tersedia. Kedua, pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang akan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan akan menuntut SDM kesehatan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya. Keempat, diferensiasi kebutuhan pelayanan kesehatan, dan yang terakhir peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada harus bekerja lebih lama dan lebih keras sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Dampak ketidakseimbangan distribusi tenaga kesehatan terhadap pelayanan reka medis. Yang pertama ada dampak jangka pendek, yaitu keterlambatan pengelolaan reka medis. Contohnya, waktu tunggu pasien yang lama untuk mendapatkan reka medis yang sudah lengkap. Kesalahan pengkodean dan penginputan data. Contohnya, kesalahan pengkodean diagnosis yang menyebabkan kesalahan pengobatan dan kesalahan penginputan data reka medis yang menyebabkan kehilangan data penting. Dan yang terakhir, peningkatan beban kerja tenaga reka medis. Selanjutnya ada dampak jangka panjang, yaitu penurunan kualitas data reka medis. Contohnya, data reka medis yang tidak akurat atau tidak lengkap. Peningkatan risiko kesalahan medis, kesalahan diagnosis yang disebabkan oleh data reka medis yang tidak akurat. Yang terakhir ada peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Strategi penyelesaian masalah distribusi tenaga kesehatan di unit kerja reka medis atau informasi kesehatan. Ada 4. Yang pertama, perencanaan karir dan pengembangan profesional. Contohnya, mengadakan konsultasi karir untuk membantu tenaga reka medis memahami tujuan karirnya dan mengembangkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, manajemen kinerja dan motivasi tenaga reka medis. Contohnya, melakukan penilaian kinerja tenaga reka medis secara berkala untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. Yang ketiga, menciptakan kondisi kerja yang mendukung di unit reka medis. Contohnya, menyediakan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk mendukung kegiatan reka medis dan informasi kesehatan. Dan yang terakhir ada upaya retensi tenaga reka medis. Contohnya, meninjau dan menyesuaikan tingkat kompensasi tenaga reka medis untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kinerja. Rekomendasi manajerial untuk pemerataan tenaga kesehatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, mempercepat regulasi terkait pendayagunaan tenaga dokter pasca internship. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat aturan terkait penggunaan dokter setelah mereka menyelesaikan program internship sehingga mereka dapat segera berkontribusi dalam layanan kesehatan. Kedua, peningkatan jumlah dan kualitas SDM kesehatan melalui tugas belajar berfokus pada peningkatan sumber daya manusia kesehatan dengan memberikan kesempatan belajar yang terarah sehingga jumlahnya meningkat sambil meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Ketiga, advokasi penguatan pengelolaan data tenaga kesehatan, dukungan dalam memperkuat pengelolaan data tenaga kesehatan melalui penerapan sistem informasi SDM kesehatan agar informasi yang diperoleh akurat dan terkini dalam mendukung pengambilan keputusan seputar kesehatan. Kita masuk pada contoh kasus. Di sebuah puskesmas di daerah terpencil, kepala ruang reka medis menghadapi masalah kekurangan tenaga kesehatan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru tentang rekrutmen tenaga kesehatan. Namun, proses administrasi yang rumit dan keterbatasan anggaran menyebabkan kesulitnya perekrutan staf baru. Selain itu, banyak tenaga kesehatan yang sudah ada cenderung bermigrasi ke kota besar karena fasilitas kerja dan insentif yang lebih baik di sana. Pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut juga terus meningkat, menyebabkan beban kerja yang semakin besar bagi tenaga kesehatan yang tersisa. Untuk meningkatkan kompetensi staf, puskesmas berusaha mengadakan pelatihan teknologi informasi kesehatan, tetapi keterbatasan dana dan infrastruktur teknologi menjadi kendala utama. Apa faktor utama yang meningkatkan beban kerja tenaga kesehatan di puskesmas tersebut? A. Pertumbuhan penduduk. B. Pembiayaan. C. Migrasi tenaga kesehatan. D. Peraturan perundang-undangan. E. Perilaku masyarakat.
Jawabannya A. Pertumbuhan penduduk. Karena pertumbuhan penduduk yang cepat menimbulkan peningkatan permintaan layanan kesehatan yang signifikan. Hal ini secara langsung meningkatkan beban kerja tenaga kesehatan di puskesmas karena jumlah pasien yang harus dilayani bertambah banyak. Jika peningkatan jumlah tenaga kesehatan tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk, maka beban kerja yang ada menjadi lebih berat, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas pelayanan kesehatan dan menimbulkan kelelahan pada kesehatan. Kasus yang kedua, unit reka medis di Rumah Sakit XYZ mengalami kesulitan dalam mempertahankan tenaga reka medis yang berkualitas. Banyak tenaga reka medis yang meninggalkan pekerjaan mereka karena kurangnya kesempatan pengembangan profesional dan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Apa strategi yang paling tepat untuk meningkatkan retensi tenaga reka medis di unit reka medis Rumah Sakit XYZ? A. Meningkatkan gaji dan tunjangan tanpa mempertimbangkan kebutuhan tenaga reka medis. B. Menyediakan pelatihan dan kesempatan pengembangan profesional untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga reka medis. C. Mengurangi beban kerja tenaga reka medis tanpa memberikan kesempatan pengembangan profesional. D. Menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung tanpa mempertimbangkan kebutuhan tenaga reka medis. Dan E. Memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi tenaga reka medis tanpa mempertimbangkan kinerja mereka. Jawabannya B. Menyediakan pelatihan dan kesempatan pengembangan profesional untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga reka medis. Karena strategi yang paling tepat untuk meningkatkan retensi tenaga reka medis di unit Rumah Sakit XYZ adalah dengan menyediakan pelatihan dan kesempatan pengembangan profesional untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga reka medis. Hal ini dapat membantu meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja tenaga reka medis sehingga mereka lebih cenderung untuk tetap bekerja di rumah sakit. Strategi ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan reka medis dan informasi kesehatan. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Halo teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan materi tentang menganalisis regulasi dan kode etik yang relevan dengan pengelolaan tenaga kesehatan. Kode etik ini juga menetapkan norma-norma untuk menghindari konflik kepentingan dan mempromosikan kolaborasi dengan sesama tenaga kesehatan. Kode etik tenaga kesehatan tidak hanya melindungi kepentingan pasien, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan sosial yang lebih luas. Pelanggaran HAM dalam kode etik tenaga kesehatan dapat meliputi berbagai tindakan yang merugikan pasien atau melanggar prinsip-prinsip etis yang seharusnya dijunjung tinggi. Aspek etik merupakan salah satu pondasi yang sangat penting bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam membangun hubungan baik dengan semua pihak selama melakukan pelayanan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 46. 1. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. 2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk SIP. 3. SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten kota tempat tenaga kesehatan menjalankan praktiknya. 4. Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tenaga kesehatan harus memiliki 1. STR yang masih berlaku, 2. Rekomendasi dari organisasi profesi dan tempat praktik. 5. SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 masing-masing berlaku hanya untuk satu tempat. 6. SIP masih berlaku sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 60 Penyelenggaraan keprofesian. Seperti dalam bab 10 pasal 60 dikatakan bahwa tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk 1. Mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki, 2. Meningkatkan kompetensi, 3. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi, 4. Mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok, dan yang terakhir melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. 70 reka medis. Dalam pasal 70 dikatakan bahwa reka medis itu 1. Setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat reka medis penerima pelayanan kesehatan. 2. Reka medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus segera dilengkapi setelah penerima pelayanan kesehatan selesai menerima pelayanan kesehatan. 3. Setiap reka medis penerima pelayanan kesehatan harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan atau paraf tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan. 4. Reka medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Kode etik profesi. Kode etik tenaga kesehatan adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku moral dan profesional para praktisi kesehatan dalam menjalankan tugas mereka.
Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan beretika kepada pasien dan masyarakat secara keseluruhan. Kode etik mereka medis adalah pedoman tata tertib dan perilaku profesi dalam melaksanakan tugasnya dan dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya, baik kepada profesi, pasien, dan juga semua masyarakat. Aspek kode etik tenaga kesehatan. Yang pertama, kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pasien. Kedua, menghormati otonomi pasien dalam pengambilan keputusan. Ketiga, memastikan keadilan dalam pemberian pelayanan kesehatan, serta menjaga integritas dan kejujuran dalam praktik medis. Kita masuk ke dalam contoh kasus. Di sebuah rumah sakit, petugas reka medis menemukan bahwa seorang staf medis meminta akses data pasien tanpa izin resmi dengan alasan hanya untuk keperluan pribadi. Petugas reka medis tersebut merasa ragu apakah harus memenuhi permintaan tersebut atau menolaknya. Apa yang harus dilakukan petugas reka medis sesuai dengan kode etik tenaga kesehatan? A. Memberikan data pasien karena meminta adalah staf reka medis yang dipercaya. B. Menolak memberikan data karena tidak izin resmi dan melanggar privasi pasien. C. Memberikan data setelah memastikan bahwa staf medis tersebut tidak akan menyalahgunakannya. D. Mengabaikan permintaan tersebut dan melaporkannya kepada atasan. Dan E. Memberikan data secara terbatas dengan catatan penggunaan data untuk keperluan pribadi. Jawabannya B. Menolak memberikan data karena tidak izin resmi dan melanggar privasi pasien. Kode etik tenaga kesehatan mengatur bahwa data pasien bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang dengan izin resmi. Memberikan akses data tanpa izin resmi dapat melanggar hak privasi pasien yang merupakan pelanggaran etik dan hak asasi manusia. Petugas reka medis harus menolak permintaan tersebut dan memastikan privasi serta kerahasiaan informasi pasien terjaga. Jika ada indikasi penyalahgunaan data, petugas juga wajib melaporkan kepada atasan atau komite etik rumah sakit. Soal kasus yang kedua, seorang petugas reka medis di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan melihat bahwa reka medis pasien yang baru saja selesai pelayanan belum lengkap. Belum terdapat tanda tangan tenaga kesehatan yang menangani pasien tersebut. Petugas tersebut bingung apakah boleh melengkapi tanda tangan tersebut kemudian hari atau harus langsung dilengkapi secara segera setelah pelayanan selesai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 70, apa yang harus dilakukan petugas reka medis terkait kelengkapan reka medis tersebut? A. Membiarkan reka medis tersebut melengkapinya ketika ada waktu luang. B. Segera melengkapi reka medis dengan nama, waktu, dan tanda tangan tenaga kesehatan setelah pelayanan selesai. C. Mengisi reka medis setelah pasien keluar dari fasilitas kesehatan. D. Meminta pasien untuk menandatangani reka medis. Dan E. Menyerahkan reka medis tersebut ke pimpinan fasilitas kesehatan tanpa melengkapi tanda tangan. Jawabannya B. Segera melengkapi reka medis dengan nama, waktu, dan tanda tangan tenaga kesehatan setelah pelayanan selesai. Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 mengatur bahwa reka medis penerima pelayanan kesehatan harus segera dilengkapi setelah pelayanan selesai. Selain itu, ayat 3 menyatakan reka medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan atau para tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan. Melengkapi reka medis secara tepat waktu menjamin keabsahan, kesalahan, dan kelengkapan data yang sangat penting untuk pelayanan selanjutnya dalam aspek hukum. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.